Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran, Pak Guru mau mengecek absensi tadi ya. Barangkali ada siswa yang istirahat langsung masuk terus langsung pulang. Karena seperti itu. Ari Pak Guru. Mas Ari Purnomo masih ada? Hadir Pak Guru. Hoib. Mustaqimatul Fikriyah ada? Hadira. Mustaqimatul Fikriyah, kamera dan dekat-dekat. J. Pakai HP Pak ini Pak. Nur Khalifah ada? Kamar mandi, Pak. Oh, belum. Jajan lagi jajan. Hanya masih di kantin, Ahmad Syamsuri ada? Hadir, Pak. Oke, masuk. Andir Prawoto? Ada, Pak. Ya. Iswatun Hasanah? Ya. Hadir, Pak. Iya. Yan Apriyani? Hadir, Pak. Iya. Siti Sukriya ada? Siti Sukriya. Masih di kantin, Pak. Kayaknya masih di kantin. Sama Mbak Nur. Muhammad Nabhan Kordana ada? Di kantin kayaknya, Pak. Si mandi, Pak. Belum masuk? Kantin juga. Belum. Tarmusi Farihin ada? Hadir, Pak. Yang terakhir M. Fadil Yuliardi ada? Tuh baru masuk, Pak. Oh, baru masuk. Ya ini biasanya Mas Fadil langsung pulang, nggak tahu lagi. Nah. Dan sekarang pada pembelajaran pada hari ini Pak Guru mau menerangkan tentang taat ya, masih pada bab 3 akhlak terpuji dalam kehidupan. Kemarin Pak Guru sudah menerangkan tentang obat. Ini masih bahwa sebelum mengawali pembelajaran materi ini Pak Guru menerangkan tentang materi taat. Pak Guru pengen tahu yang kemarin pengertian taubat itu apa? Definisi pengertian taubat. Masih ingat? Obat itu apa? Coba ketua Ari Purnomo. Obat adalah, masih ingat kemarin Pak Guru menerangkan tentang taubat? Ingatnya tomat, Pak Guru. Tomat dulu, ingatnya Mas Andi sama Mas Al. Aduh. Lupa, Ya Pak. udah, Pak Guru tak jelaskan lagi. Obat itu kembali ke jalan Allah atau kembali di jalan lurus. Meninggalkan perbuatan dosa. Ya, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa. Itu pengertian obat. Nah, sekarang pada hari ini Pak Guru mau menerangkan tentang materi taat, ya, materinya tentang taat. Tujuan pembelajaran pada hari ini poin 1 yaitu memahami pengertian dalil, bentuk dan dampak positif taat. Poin kedua, membiasakan berperilaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Sebelum mengawali pembelajaran, cermatilah gambar berikut, anak-anak. Itu gambar orang lagi pada ngapain? Belum ada gambarnya, Belum tayang, Pak. Pak Guru. Oh, belum tayang. Kelihatan. Lokasi film Pak Guru. Oh, belum. Oke. Baik. Sudah muncul? Ya, proses, Pak. Taraweh. Udah. Taraweh. Ini Salat bebek. Sudah ada Pak Guru. tadi tujuan pembelajaran ya belum muncul.
Terus sebelum mengawali pembelajaran, semakilah bahwa berikut itu orang lagi ngapain? Sholat, Pak. Lagi sholat jamaah, Pak. Sholat berjamaah, ya. Taraweh, Pak. Taraweh, ya betul. Merapat, Pak. Itu bentuk dari taat kepada Allah. Allah. Contohnya dengan Sholat. Sobat. Itu taat kepada Allah. Dimaksud dengan Taat. taat, materinya tentang taat. Taat. Pokok materinya yang Pak Guru akan bahas, itu pertama pengertian taat. Yang kedua dalil tentang taat. Yang ketiga bentuk, yang keempat dampak positif taat. Dan yang terakhir 5 membiasakan diri bersikap taat. Selanjutnya yang pertama, ini Pak Guru mau membahas tentang pengertian taat. Taat secara bahasa artinya tunduk, setia, dan patuh. Sedangkan menurut Allah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Sudah muncul ya anak-anak itu gambar tulisannya? Muncul, Pak. Sudah. Ya. Intinya pengertian taat yaitu kalau kalian menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, berarti kalian taat. Yang kedua yaitu dalil tentang taat. Coba Pak Guru mau tunjuk Fadliyati, kemarin katanya juara tahfidzul Quran, coba dibacakan. Itu hoak, Pak. Hoak itu, hoak. Gosip. Iya. Nggak juara. Nggak juara. Nggak apa-apa. Iya, lagi cari awal tuh, Guru. Coba dibacakan, Fadil. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Uti'ullaha wa uti'u Rasul wa ulil Rasulullah wa ala wa. Ya jelas Pak Guru. Wa alil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Alladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Mas Fadil ini suaranya jelas sekali di headsetnya baru ini. Pak Guru ulangi, Pak Guru tak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini dalil tentang berperilaku taat. Selanjutnya dari ayat tersebut bisa dipetik bahwa ketaatan yang pertama adalah taat kepada Allah. Ini sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak tanpa ada keraguan dalam asal kehidupan. Ini yang utama dan yang paling pertama. Selanjutnya ketaatan kedua adalah taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sifatnya mutlak, ya, tanpa ada keraguan dalam aspek kehidupan, karena kelak kita akan diberi syafaat oleh Indah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya ketaatan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Itu ada pemerintah. Apa? Ya Allah, kalfok. Amin. Filmnya sudah kelihatan, anak-anak? Tidak, Guru. Itu ngeprank, Guru, ngeprank.
Bisa ya, kelihatan ya anak-anak. Jangan Iya. lihat fotonya. Ketaatan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri pemerintah. Maksudnya pemerintah, sistem pemerintah yang ada di Indonesia dipegang oleh presiden. Jadi presiden Pak Guru ini nakal. presiden harus berpegang teguh pada azas dan hadis dan Pancasila. Ini calon presiden kita kelak semoga berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dan Amin. Pancasila. Amin ya Allah. Amin. Fadil Juliardi. Amin. Itu lurah. Bentuk-bentuk taat tadi sesuai pada firman Allah. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Yang alaihi. ketiga Allahumma sholli taat alaihi. kepada ulil amri yaitu pemerintah. Perintah. Kalau mau bertanya ditulis di buku tulis dulu ya, karena ini Pak Guru lagi menerangkan. Iya, Pak Guru. Contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah seperti menjalankan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ini contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini Pak Guru mau tampilkan gambar contoh taat kepada Allah. Nih. Bisa lihat anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Itu gambar yang naik haji itu apa itu? Berklik yang pertama adalah orang yang lagi sholat. Orang yang lagi sholat. Kalau mendengarkan suara adzan, langsung bergegas ke musola dan masjid. Berarti ini orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, gambar yang kedua, ini Pak Guru tak klik. Ini orang yang sedang berbuka puasa. Itu Fadil, Bu. Orang yang sedang berbuka, ini juga termasuk taat kepada Allah. Selanjutnya, Oh. zakat. Ini orang Islam harus wajib zakat. Karena ini bentuk taat kepada Allah. Selanjutnya ini gambar orang yang sedang naik haji. Ini bagi yang mampu. Kan? Bagi yang mampu kalau tidak Gimana Pak Guru? Abu, Pak. dengan cara boleh saja bersedekah. Tapi Pak Guru tak doakan biar di kelas ini semuanya bisa naik haji. Amin ya Allah. Amin Amin, Pak Guru. Amin, amin ya Allah. Yang sudah naik haji semoga tambah naik haji. Tambah tinggi ya hajinya. Amin. Amin. Pak Guru, saya pernah naik haji, Pak Guru. Pernah naik haji? Di mana, Mas? Iya. Oh. Di Islamik ada Haji Mas Makmur. Ade yang gratis kan ada di Islamik. Sudah. Ikut anak TK Pak Guru. Naik Pak Haji Makmun, Pak. Ini Pak Guru mau tampilkan gambar berikutnya. Coba amatilah gambar berikut. Apakah termasuk contoh taat kepada Allah? Tidak, Pak Guru. Itu tak Apa? fokus ke duniawi. Fokus pada dunia ini betul sekali. Ya, itu contoh bukan taat kepada Allah. Amin. Ya, ada Gambar suara siapa? adzan, ada suara Kerja dulu, adzan, Pak. tapi Kasar. masih memegang pekerjaan, masih memegang HP. Ya, itu bukan termasuk contoh selanjutnya contoh ketaatan kepada ulil amri, yaitu makanan yang dibuat oleh pemerintah Guru sudah jelaskan, dan pemerintah kita di Indonesia yaitu dipegang oleh Bapak Presiden. Jadi harus taat
kepada presiden. Pak melengkap contoh kepatuhan pada ulil amri. Ini gambar pertama itu yang gambar tersebut sudah menaati peraturan lalu lintas, berarti taat. Kalau warna merah berarti kalau warna hijau berarti kalau warna kuning berarti hati-hati, kalau warna coklat lapai. Guru, kenapa warna merah disuruh berhenti untuk ngapain Pak Guru? Kenapa kalau warna merah disuruh berhenti itu untuk ngapain? Karena di sistemnya di kepolisian dari dulu warna merah sudah diaplikasikan. Alat dulu. Tapi cuma nungguin warna hijau. Karena warna hijau berarti sudah jalan, boleh menjalankan motor lain. Gimana Mas Arif? Kalau warna coklat nggak ada ya Mas Arif? Kenapa itu? Selanjutnya yaitu gambar huruf klik ini, yaitu orang yang membayar pajak. Ini juga termasuk taat kepada ulil amri, taat pada pemerintah, yaitu kalau kamu sudah punya rumah, punya mobil, punya motor, punya pesawat, harus membayar pajak. Nah itu bentuk dari ketaatannya kamu pada pemerintah. Nomor yang ketiga yaitu ayo bentuk taat pada pemerintah. Kenapa kita harus pakai masker? Karena untuk mengurangi atau mengantisipasi adanya virus corona. Jadi pemerintah menginstruksikan pada warganya agar memakai masker. Jadi pahami anak-anak? Selanjutnya Pak Guru mau tampil gambar ini contoh ada pemerintah apa enggak nih anak-anak? Tidak, betul sekali. Apa Guru? Kenapa tidak? Ya, tadi nggak pakai masker itu. Iya. Merasa dirinya sudah kuat Pak Guru. Iya. Sudah divaksin. Walaupun sudah divaksin, tetap kita harus memakai masker. Ini nggak taat ini. Virusnya takut, Pak. Virusnya takut. Wajahnya takut. Nah, sekarang selanjutnya dampak positif taat. Yang pertama memperoleh puas batin. Yang kedua mendapatkan keridhaan Allah SWT. Yang ketiga memperoleh kemenangan. Kemenangan bagaimana? Kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ini dalilnya. Yang artinya siapa Allah dan Rasulnya Allah misalnya ke dalam yang sedang mereka kekal di dalamnya dalam surat kemenangan yang besar. Surat ayat 11. Tapi kalau kalian taat, jamin Allah pasti kamu masuk surga. Amin. Ya. Pengen ya masuk surga? Pengen Pak. Angin. Ini surga atau Pak Guru? Taat kepada selanjutnya Surga apa Monas Pak Guru? Monas. Selanjutnya membiasakan diri berperilaku taat. Membiasakan diri berperilaku taat
poin yang pertama tidak waktu sholat. Ya, kalau ada suara azan, jangan mainin HP, langsung ke masjid dan sholat. Membiasakan diri dulu. Yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Banyak ya pertanyaan di agama, contohnya kami mengenal murid itu termasuk taat pada Allah. Yang ketiga, orang yang atur ibadahnya dengan baik perbuatannya. Ini seperti Mas Arif Purnomo ini orang baik, ya kita harus tahu Mas Arif. Amin. Kita ikutan Usil kok. baik. Ya apa-apa, menaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri, seperti menaati peraturan sekolah. Bagaimana menaati peraturan sekolah? Yaitu dengan menjalankan tugas-tugas dari sekolah. Pak Guru, saya sudah menjalankan tugas, tapi masih tidak ada nilainya. Ya. Kesimpulannya, taat Guru mau tanya dulu segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Taat kepada Allah adalah mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum guru menutup materi pada hari ini, barangkali ada yang masih bingung, belum jelas. Boleh? Kalau ada waktu rapat ini, waktunya masih panjang ini. Boleh ditanya. Saya baru. Ya, tanya Pak. Pak Guru. Ya, Mas Arif, tanya apa? Kalau patuh kepada orang tua di rumah itu termasuk ulil amri nggak Pak Guru? Kalau takut pada orang tua di rumah itu termasuk ulil amri. Ya, di rumah kan yang karena di rumah yang mengatur kan orang tua. Jadi bisa dikatakan taat kepada Allah. Ya, ruang lingkupnya rumah yang menguasai yaitu bapak dan ibu. Berarti kamu taat pada pemimpin. Bisa dikatakan taat kepada Allah. Karena kalau berani sama orang tua, itu akan durhaka. Guru, Gimana? bertanya Pak Guru. Bertanya apa, Mas Andi? Yang tadi tentang taat kepada itu, yang taat di sekolah Pak. Taat kepada ya di sekolah. Iya. Ya, ruang lingkupnya di sekolah yaitu yang kepala sekolah. Kalau di kelas itu guru, ya. Kalau kalian tidak menjalankan tugas sekolah seperti PR, ulangan, berarti kalian tidak kepada berarti termasuk taat pada kundil. Kalau mengatur laki itu taat sama dosen nggak Pak Guru? Kalau mengatur tugas telat itu cuma tidak taat sama dosen itu. Pak Guru pun Ya. Suntik. Kalau Revisi tidak, terus berarti harus apa ya, mengikuti ya. gimana Mas Adi? Revisi terus harus taat berarti Pak ya. Revisi terus nggak ada nilainya. Revisi lagi, berarti itu untuk taat kepada Pak dosen. Biar Allah yang banyak untuk sudah ya. Kalau sudah jelas,
sebelum Pak Guru menutupi pelajaran pada hari ini, Sudah Pak Guru. Pak Guru ada oleh-oleh, yaitu tugas di rumah. Biar kamu Itu oleh-oleh. jangan main-main, mainan HP ya, belajar di rumah. Ini oleh-oleh buat kalian. Kerjakan 1 sampai 5. Besok bertemu lagi, kita akan dibahas bersama-sama. Terima kasih. Waktunya karena sudah bel, ini ada guru yang sudah menunggu mau masuk. Jangan lupa kalau kalian istirahat, mau makan, mau minum, jangan lupa cuci tangan ya. Jaga protokol kesehatan karena ini sangat penting untuk kita semuanya. Sekian dulu. Iya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.